Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian. Sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei. Selamat mendengarkan, selamat memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bahagia rasanya menjumpai para pendengar Radio Cakrawala dalam acara istimewa Oasis Fajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ajaib, sempurna karya-Mu atas hidup kami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi semua ini karena kehebatan Tuhan. Terima kasih, kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada saat pagi hari ini, satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Salam sejahtera, salam berkat di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, yang senantiasa menolong dan menyertai setiap langkah kehidupan yang kita langkahkan dalam hidup setiap hari. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui konteks pembacaan kita Yesaya 40 ayat 31 tadi dengan judul Menantikan Tuhan. Tema ini mungkin sebuah tema yang tidak begitu populer. Sebuah tema yang mungkin tidak banyak diminati orang. Karena kita sedang berada dalam dunia yang selalu berpacu dalam kecepatan. Semua serba cepat, semua serba instan, semua ada batas waktunya. Harus selesai tepat waktu. Semua ada target yang harus dicapai. Harus mencapai target. Bahkan bila perlu melampaui target. Sehingga keadaan ini mempengaruhi semua pola dalam kehidupan umat manusia. Manusia menjadi kurang sabar. Manusia terkadang menjadi sulit untuk mengatur waktu. Ada orang karena mengejar target, mengejar uang, mengejar jabatan, maka tidak ada waktu untuk bersama dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk ibadah. Tidak ada waktu untuk berseteduh secara pribadi dalam perenungan firman Tuhan secara pribadi. Padahal doa dan perenungan firman Tuhan secara pribadi merupakan kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Sedangkan ibadah merupakan suatu sarana untuk kita berkumpul dengan sesama orang percaya, untuk kita saling berbagi, saling menguatkan, dan saling memperteguh komitmen kita sebagai keluarga di dalam Kristus. Sama seperti yang kita lakukan hari ini, kita berkumpul untuk kita lagi saling mengenal, saling mengasihi, saling menghibur. Bila ada yang susah dan berduka, maka kita bisa saling menguatkan melalui persekutuan itu. Singkatnya, ibadah merupakan sarana kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Sang Pemberi hidup. Belum lagi melalui ibadah seperti yang kita lakukan, kita boleh saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi yang semuanya membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, ada juga orang karena tuntutan pekerjaan, maka tidak ada waktu lagi untuk keluarga, tidak ada waktu lagi bersama dengan anak-anak, sehingga banyak anak-anak yang mengalami kesepian. Tapi melalui wabah corona hari-hari ini, kita semua disuruh tinggal di rumah, stay at home. Saya sempat berpikir, ini mungkin merupakan cara Tuhan untuk mau memulihkan keluarga kita
Ini mungkin merupakan cara Tuhan untuk memulihkan pernikahan dan rumah tangga kita. Saya cukup terkesan dengan sebuah cerita tentang seorang anak. Pada suatu pagi, anak itu tiba-tiba bertanya kepada papanya, "Papa, berapa papa dibayar di kantor dalam satu hari?" Ayahnya tanpa berpikir panjang, karena mungkin cepat-cepat ke kantor, sang ayah langsung menjawab, 100.000 nak. Lalu sang anak berlari ke satu kamar. Dengan cepat dia datang membawa tempat celengannya. Lalu dia membuka celengannya dan menghitung uang celengannya. Sang ayah jadi kebingungan melihat tingkah anaknya. Lalu anaknya berkata, "Bolehkah papa bermain dengan saya hari ini? Saya akan membayar papa 120.000 dengan uang celenganku yang sudah saya kumpulkan selama 1 tahun ini." Ketika mendengar itu, sang ayah tersadar bahwa selama ini dia telah banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan, tetapi jarang sekali bahkan tidak pernah ada waktu bersama dengan keluarga atau anaknya. Mungkin cerita ini hanya sebuah ilustrasi, tapi bukankah banyak anak-anak yang akhirnya terlibat dalam pergaulan bebas karena kurangnya waktu orang tua dengan anak-anaknya? Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, menanti atau menunggu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau menunggu sesuatu yang kurang jelas, menunggu sesuatu yang kurang pasti, menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan datangnya. Begitu juga dalam dunia rohani kita. Banyak orang yang sulit menunggu jawaban doa dari Tuhan. Banyak orang yang begitu tergesa-gesa sehingga akhirnya memilih untuk meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tapi mereka lebih memilih meminta pertolongan pada orang pintar, kepada pohon besar, kepada batu besar, kepada gunung tinggi, dan kepada hal-hal yang mereka anggap mampu menolong mereka. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar tentang berkat-berkat yang kita dapatkan ketika kita dengan sabar menunggu, menanti waktu Tuhan atas hidup kita. Melalui Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita temukan di sana bahwa ada berkat yang kita temukan kalau kita menanti, menunggu Tuhan bekerja atas hidup kita. Berkat yang pertama adalah kita mendapat kekuatan baru. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, kesabaran kita dalam menantikan pertolongan Tuhan ternyata menghasilkan suatu kekuatan baru. Bahkan Alkitab melukiskan kekuatan baru itu seperti burung Raja Wali. Dalam penelusuran melalui internet, saya menemukan bahwa Raja Wali adalah salah satu burung yang paling perkasa di dunia. Dalam kitab Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, Allah mengibaratkan dirinya dengan seekor induk Raja Wali yang menggoncang sarangnya dan menggendong di atas sayapnya anak-anaknya. Saya sempat bertanya, mengapa induk Raja Wali harus menggoncang sarangnya? Bukankah itu mengganggu anak-anaknya yang ada di sarangnya? Ternyata tujuannya supaya anak-anaknya dapat belajar terbang. Pada saat goncangan terjadi, anak-anaknya akan terlempar keluar dari sarang dan mereka akan terjun bebas di udara. Dengan terpaksa mereka harus mengepak-ngepakkan sayapnya supaya tidak meluncur jatuh ke tanah. Tetapi induk Raja Wali itu bukan bermaksud untuk mencelakakan anak-anaknya. Induk Raja Wali itu juga tidak membiarkan anak-anaknya, tetapi dengan tajam matanya mengawasi anak-anaknya. Bahkan sebelum anak-anak Raja Wali itu terhempas ke tanah, dengan sigap induk Raja Wali itu menyambarnya dan membopongnya di atas sayapnya. Demikianlah ia lakukan
berulang-ulang sampai suatu saat didapati anak-anak Raja Wali itu dapat terbang sendiri. Pelajaran itu membuat saya untuk melihat kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan seperti burung Raja Wali itu, dan Dia menatap kita, melihat kita, dan terus mengawasi kita. Kadang-kadang Tuhan melatih kita dan mengajar kita seperti induk burung Raja Wali. Ada saatnya kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman buat jiwa kita. Kita sepertinya dibiarkan terbang sendiri. Namun semuanya itu mendidik kita supaya kita menjadi Raja Wali yang perkasa. Dan kalau kita menjadi Raja Wali yang perkasa, kita disegani dengan makhluk lainnya. Tidak jarang kita merasa seolah-olah kita sedang terjun bebas ke tanah. Kita menjerit ketakutan dan ngeri. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita terhempas. Ia akan segera menolong kita. Semua itu tidaklah terjadi tanpa adanya proses. Semua itu bermula dari kesediaan kita untuk menantikan Tuhan. Kesabaran kita dalam menunggu pertolongan Tuhan membuat kita dapat terbang di atas masalah yang kita hadapi. Sungguh luar biasa. Saudara pendengar Radio Cakrawala ini diberkati Tuhan. Saya juga menemukan ada pelajaran penting dari seekor Raja Wali. Dapat hidup hingga mencapai usia yang cukup panjang. Dalam usia yang semakin tua, sepertinya kekuatan dan keperkasaannya tidak berkurang sedikit pun. Saya sempat bertanya apa rahasianya. Ternyata dalam penelusuran itu saya temukan rahasianya terletak pada naluri burung Raja Wali itu untuk memperbaharui kekuatannya dengan menggugurkan bulu-bulu yang tua. Bulu-bulu tua ini akan digantikan dengan bulu-bulu baru yang kuat. Saya menemukan pelajaran rohani bahwa Tuhan selalu mau dan bersedia menggantikan kekuatan kita yang terbatas, kekuatan kita yang mulai pudar, dengan kekuatan Dia yang tidak pernah terbatas. Mungkin secara fisik karena faktor usia, kita bisa saja mengalami banyak keterbatasan. Pandangan mata kita mulai kabur dan terbatas. Kita tidak bisa lagi memandang jauh. Walaupun kita pakai kacamata, kita sangat terbatas. Mungkin juga pendengaran kita mulai kurang untuk mendengarkan. Tapi secara rohani, bila kita terus menantikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, maka kita selalu mendapat kekuatan yang tidak terbatas yang berasal dari Tuhan. Itu berkat pertama dari mereka yang sabar menanti Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lihat berkat yang kedua. Saya catat berkat yang kedua, kita dijadikan umat pemenang. Yesaya 40 ayat 31 tadi berkata, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada yang diberkati Tuhan. Ketika kita memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, maka kita selalu percaya bahwa Dialah yang sanggup memampukan dan menguatkan kita untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang ada. Pengharapan itu melahirkan kesetiaan kita untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Dan percayalah kita akan mendapat kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita dapat mengatasi setiap kesulitan hidup. Karena itulah kita diumpamakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bahkan ketika kita berlari, kita tidak pernah menjadi lesu. Dan ketika kita berjalan, kita tidak pernah menjadi lelah. Saya menemukan bahwa peristiwa menantikan Tuhan adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang dapat menembus semua batas-batas kemampuan manusia, keterbatasan kita. Bahkan melalui peristiwa itu akan mengantar kita pada sebuah kemenangan yang tidak terkatakan. Kita dijadikan
bukan hanya menjadi pemenang, tapi tahukah kita dirancang, kita diciptakan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Entah itu suka maupun duka, tangis maupun tawa. Karena melalui semua peristiwa itu menjadikan hidup kita semakin lebih indah. Bersyukurlah atas segala warna yang boleh kita terima dalam hidup ini. Ada ungkapan yang mengatakan pelangi itu indah karena warnanya banyak. Satu ungkapan yang sangat luar biasa. Karena hanya dengan hati bersyukur segala beban hidup kita dapat ditanggung. Hati yang bersyukur sering dijadikan Tuhan sebagai alat kesembuhan atas luka-luka batin kita. Hati yang bersyukur merupakan alat untuk menyembuhkan kekecewaan yang menekan hidup kita dan mengurangi segala beban hidup yang kita pikul. Melalui hati yang harus terus bersyukur, Tuhan memberikan semangat hidup yang baru untuk kita bagikan kepada banyak orang. Jangan pernah berdoa kepada Tuhan supaya hidup ini menjadi mudah, tetapi berdoalah supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi segala bentuk kesulitan dan tantangan atas hidup kita. Mungkin di mata banyak orang, segala kesulitan adalah musuh yang menakutkan. Tapi di mata seorang pemenang, semua itu adalah teman seperjuangan dalam menggapai impian bersama dengan Tuhan. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, jangan pernah menunda, apalagi berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Ingat, apa yang kita tabur itulah yang pasti kita tuai. Semua itu sangat membutuhkan kerja keras, semangat juang, jiwa seorang pemenang. Kalau kita ingin menjalani hidup tanpa kerja keras, maka sebenarnya kita sama seperti seorang petani yang mengharapkan hasil panen, tetapi ia sendiri tidak pernah menanam. Itulah pelajaran rohani yang kedua. Mari kita lihat pelajaran rohani ketiga, berkat dari menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga saya tulis, jangan mengandalkan apa-apa selain hanya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, banyak hamba Tuhan yang berbicara tentang gereja tanpa tembok. Kita mengalami banyak kesulitan untuk beribadah. Kita terkendala dengan izin dan berbagai tantangan lainnya. Hari ini, Tuhan seakan menyuruh kita membuat gereja kontekstual. Tanpa gedung, tanpa lembaga resmi, tanpa orang yang bergelar pendeta, tanpa alat musik seperti yang selama ini kita tahu sebagai gereja. Tidak ada musik yang bagus, tidak ada multimedia, tidak ada sound system yang harganya miliaran. Saudaraku, saat fenomena COVID-19 seperti halnya sekarang ini, maka gerakan ini sedang terjadi di mana-mana. Tiba-tiba gedung gereja yang begitu megah dengan peralatan yang super canggih tiba-tiba harus dikosongkan. Pendeta-pendeta besar yang selama ini sibuk khotbah sampai tidak punya waktu untuk keluarga, tiba-tiba jadwal jadi kosong. Para WL dan pemain musik yang selama ini merasa sebagai jaminan hadirat Tuhan, tiba-tiba kehilangan job. Hamba-hamba Tuhan yang selama ini sebagai jaminan kesembuhan, sekarang ini tidak bisa khotbah di depan ribuan jemaatnya yang selama ini sudah mengkultuskan dia. Gereja yang dengan bangga memamerkan jadwal ibadah yang seabrek dan cabang yang seabrek, yang begitu membanggakan karena menunjukkan kesuksesan pelayanan, tiba-tiba jadwal ibadah kosong, hanya live streaming. Gereja-gereja yang diberkati dengan finansial yang kuat, yang selama ini angkuh mengambil jemaat gereja lain yang tidak diberkati dengan iming-iming jembutan atau sembako, tiba-tiba menipis. Semua diporak-porandakan, semua dihancurkan. Tuhan sedang bicara, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tanpa sadar kita sudah mulai mencuri hak Tuhan. Kesembuhan yang dari Tuhan sudah bergeser menjadi kultus manusia. Jabatan, nama, dan gelar yang seabrek sudah menyaingi nama Tuhan.
Tuhan sedang bicara, akulah Allah yang cemburu. Jangan ada ilah lain. Tuhan sedang ingatkan tidak ada lembaga di dunia yang boleh menyaingi lembaga surgawi. Tuhan sedang ingatkan supaya kita tidak membangun menara Babel, tapi membangun mesbahnya. Melalui keluarga hari-hari ini, mesbah-mesbah Allah dibangun di sana. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sedang ingatkan arti gereja yang sesungguhnya. Tiba-tiba di mana-mana ada ibadah keluarga, bahkan tiap hari ibadah. Tidak ada pendeta besar, tidak ada WL dengan suara lulusan idol, tidak ada lighting dengan dibubuhi asap-asap, tidak ada pendeta yang khotbahnya lucu-lucu. Tapi luar biasanya, masing-masing jemaat tidak ada yang ngantuk. Semua menyanyi memuji Tuhan. Semua menangis, meratap, lagu pujian dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hadirat Tuhan hadir, orang dikuatkan. Firman Tuhan begitu hidup. Yang tidak pernah ke gereja pun tanpa ada maksud terselubung ikut ibadah. Semua mencari Tuhan, bukan cari pendeta. Semua minta kesembuhan pada Tuhan, bukan pada hamba Tuhan besar. Tuhan sedang bicara, aku cukup bagimu. Jangan andalkan siapapun juga. Tuhan juga sudah sedang memurnikan motivasi pelayanan kita. Tuhan sedang berbicara melalui coronavirus ini bahwa Dia cukup bagi kita. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, melalui masalah coronavirus hari ini, Tuhan sedang menyadarkan saya dan kita semua bahwa kita hanya hamba, kita hanya pelayan. Lembaga gereja besar hanyalah alatnya. Jangan menjadi kesombongan. Kalau Tuhan pakai untuk kesembuhan, itu juga dari Dia. Kalau gereja kita diberkati dengan finansial yang banyak, Tuhan sedang ingatkan kita untuk tidak angku dengan gereja lain, tapi harus saling peduli sebagai tubuh Kristus. Kalau gereja kita memiliki fasilitas ibadah yang bagus, jangan jadikan itu berhala untuk mengundang hadirat Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang dipakai untuk kesembuhan, mujizat dan berkhotbah dan berbagai karunia lainnya, maka kembalikan itu untuk hormat bagi Tuhan. Akhirnya, saudara pendengar radio Cakrawala, sebagai raja wali dalam Kristus, kita sering mengalami keletihan dan kelelahan. Seolah-olah kita telah menjadi raja wali tua yang tidak kuat terbang lagi. Tapi apa kata firman Tuhan? Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Orang yang menantikan Tuhan, berdiam di hadiratnya, akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan semakin menyadari bahwa jangan andalkan apa-apa selain hanya andalkan Tuhan. Jangan andalkan uang, jangan andalkan harta, jangan andalkan orang pandai, jangan andalkan orang-orang yang mungkin kau anggap bisa menolong engkau. Tapi mari andalkan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berita firman-Mu. Terima kasih setiap pendengar radio Cakrawala diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harinei mohon undur diri dari ruang pendengar. Amin.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.